Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my channel Snap and Bite. Kali ini saya sedang berada di Keraton Kasepuhan di Cirebon nih guys. Jadi ceritanya keraton ini adalah keraton yang sudah diberdirikan sejak tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Oke, ya tuh di sini belakang. Tuh, keren banget kan? Jadi ini sudah usianya mungkin hampir 600 tahunan lebih ya guys. Sekarang kita akan eksplor ke dalamnya. Kita mau lihat apa aja yang ada di dalam. Let's go! Oke guys, sekarang kita berada di depan Keraton Kasepuhannya nih. Jadi ini tempat yang ada Gapura 2 ini nih. Bisa kalian lihat. Tuh, jadi ini ada Gapura 2. Nah, lokasi ini itu namanya Siti Inggil guys. Jadi Siti Inggil ini adalah suatu bangunan yang didirikan pada tahun 1529. Dan intinya Siti Inggil ini sebenarnya itu tempat para sultan dan keluarga sultan itu berkumpul di sini. Nah, nanti di seberang sana itu ada kayak alun-alun. Biasanya di situ ada acara setiap minggu. Nah, mereka itu nontonnya dari sini guys. Jadi jarak antara tempat nontonnya, lihat dong, tempat nontonnya jauh banget. Jadi mungkin dari Siti Inggil ini sampai ke sana tuh ke alun-alun sekitar 300 meter. Jadi dari jarak tempat nonton sampai ke alun-alunnya ada 300 meter. Tapi mungkin pandangan orang dulu agak lebih bagus dari kita sekarang ya guys. Jadi mereka dalam jarak 300 meter nggak masalah. Jadi sekali lagi ini adalah kayak tempat perkumpulan sultan dan juga keluarga sultan kalau sedang diadakan acara di alun-alun di sana. Oke guys, kita lanjut turnya guys. Jadi di belakang saya ini namanya adalah Gapura Adi ya guys. Jadi Gapura Adi ini salah satu gapura yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon yang merupakan pintu masuk ke dalam kompleks keratonnya. Dan uniknya gapura ini menggunakan arsitektur dari Majapahit ya guys. Karena memang Keraton Kasepuhan ini masih ada bau-bau Majapahitnya gitu. Dan ini zaman dulu kan nggak ada semen. Jadi ini asli dibangunnya nggak pakai semen tapi menggunakan tanah liat merah yang dibentuk menjadi batu bata dan ditempelkan satu dengan yang lain. Dan jadi 600-700 tahun setelahnya itu masih bisa berdiri tegak seperti ini. Keren banget kan guys? Nah, sekarang di belakang saya nih guys, ada 5 bangunan tanpa dinding. Yang uniknya dari bangunan ini bisa kalian lihat, dia kan tongkang-tongkangnya itu dari kayu ya. Jadi ini dari zaman dahulu kala, dari sejak didirikan tahun 1430 sampai sekarang ini kayunya masih original guys. Dan dia menggunakan kayu jati. Nah, untuk supaya kayu jati tadi tahan lama, mereka menggunakan suatu teknik yang namanya teknik bacem guys. Jadi kayu jati tadi direndam dulu dalam kolam selama beberapa bulan sehingga dia menjadi kuat, tahan rayap, dan bisa berdiri tegak sampai sekarang ini. Nah, sedikit nama dari Keraton Kasepuhan ya guys. Jadi Kasepuhan itu artinya keraton yang punya kakak tertua. Karena sebenarnya ada satu lagi keraton yang punya adiknya. Dan Keraton Kasepuhan ini yang menjadi sultan pertamanya itu adalah Sunan Gunung Jati guys. Mungkin kalian tahu ya, salah satu dari 9 wali. Dan Keraton Kasepuhan ini juga kemudian akan menjadi keraton yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Keren kan guys? Oke guys, nah sekarang kita ada di satu monumen kecil nih yang namanya Batu Lingga dan Yoni ya. Kalau nggak salah itu ada bacanya Lingga dan Yoni. Nah, jadi ini unik banget. Ini sebenarnya kebudayaan zaman Hindu dulu ya guys. Keraton Kasepuhan ini bukan hanya melulu budaya Islam loh guys. Jadi dia sebenarnya melting pot dari berbagai budaya guys. Jadi ada Islam, Hindu, Buddha, bahkan juga Chinese, Tiongkok, dan juga Barat. Ini adalah salah satu bentuk peninggalan yang agama Hindu. Uniknya dari batu ini guys, kalian bisa lihat, ini adalah melambangkan laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, jadi sebenarnya ini monumen batu ini melambangkan laki-laki yang belakang dan yang di depan itu perempuan. Kenapa begitu? I think you know the answer. Lanjut guys.
guys, kita sampai ke pintu gerbang yang menuju ke kediaman Sultan guys. Nah, jadi kalau dulu tuh kan Sultan itu adalah pusat dari pemerintahan ya guys. Di belakang sana kalian bisa lihat. Nah, itu dia tempat kediaman Sultan. Jadi kalau orang-orang dulu ingin bertemu Sultan ya dengan urusan kepemerintahan gitulah guys ya. Jadi dia harus melewati 3 gerbang pemeriksaan guys. Namanya juga mau ketemu pemimpin pemerintahan, jadi ya harus dicek dulu ya guys. Jadi ini dia harus lewat pintu depan, lalu melewati 3 gerbang di sana, baru dia bisa ketemu Sultan untuk urusan-urusan kepemerintahan. Oke guys, sekarang ini kita akan mengunjungi Museum Keraton Kasapuhan. Sebenarnya museum ini sih bangunan baru ya guys, baru tahun 2017 adanya. Dan kita akan lihat apa yang ada di dalam ya guys. Let's check it out. Tanggal 18 di mana museumnya dapat benda-benda pusaka keris tombak tujuan yang lain. Kalau ada rencana namanya Kertas Singaboro. Nah, Kertas Singaboro ini sendiri melambangkan keberagaman agama yang ada di Keraton Kasapuhan tersebut. Nah, lalu di sini ada peneliti yang berasal dari kerajaan Tiongkok. Nah, lalu di sini juga ada beberapa gamelan. Biasanya digunakan di Singkil, di Sumatera Jawa. Nah, ini dia perkembangannya bahwa ini penampakannya dari belalai gajah. Itu penampakannya dari Gajah Ganesha, di mana dulu Keraton Pakuwati seperti menjadi kerjasama dengan kerajaan dari India. Keren banget museumnya ya guys. Yuk kita lanjut turnya. Oke guys, di belakang saya ini ada suatu taman kecil yang namanya Taman Bunderan Dewan Daru. Nah, Dewan Daru itu sendiri sebenarnya nama pohon ya guys, nama pohon yang sebenarnya sudah langka dan di sini cuma ada satu doang di belakang. Mungkin nanti bisa agak terlihat sedikit. Yang biasanya pohon Dewan Daru itu sendiri digunakan untuk buat kemenyan guys. Tapi intinya kalau taman ini sendiri sih bukan taman untuk berkemenyan ya. Di sini ada berbagai macam peninggalan juga. Salah satunya ada meja batu yang disumbangkan oleh Dr. Rafflesia yang pendiri negara Singapura. Keren sih, biarpun kecil tapi tamannya bersejarah ya guys. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke dalam sumur 7 guys, kayak tempat pemandian gitu. Nah, ini di belakang saya ada gapura tempat masuknya. Gimana sih sumur tadi, kita ikutin terus yuk guys. Yuk, let's go. Oke guys, jadi kita sudah sampai nih di sumur 7-nya. Jadi seperti ini, memang cukup kecil sih ya sumur 7-nya. Cuman yang unik dari sumur ini adalah zaman dahulu itu dia bisa menandakan apakah air laut itu pasang atau surut guys. Jadi kalau sumurnya lagi naik, nah tandanya air lautnya ditandakan lagi naik atau lagi pasang. Sementara kalau sumurnya lagi surut begini, kemungkinan air lautnya lagi surut. Keren banget kan guys, dari zaman dahulu sudah ada sejenis pengukur ketinggian air laut. Nah, di belakang saya ini ada satu sumur yang namanya Sumur Agung guys. Jadi Sumur Agung ini adalah sumur atau tempat pemandian yang boleh digunakan oleh para wanita pada zaman dahulu kala ya guys. Namun untuk menggunakan Sumur Agung ini ada banyak sekali peraturannya. Salah satu yang unik adalah dia hanya boleh mandi, tidak boleh berhadas kecil atau berhadas besar. Lalu pakaian apa yang dia pakai masuk, itu juga yang harus dia pakai keluar. Cuman sayangnya lagi ditutup, jadi mungkin next time kita bisa lihat kondisi dalam Sumur Agungnya ya guys. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di keratonnya nih guys. Jadi ini dia bangunan keratonnya. Memang nggak terlalu besar, tapi yang penting sejarahnya itu loh guys. Jadi dari tadi kita sudah cerita, mulai dari gerbang depan, taman dan segala macam. Nah, inilah dia bangunan keratonnya guys. Memang sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam, tapi yang penting kalian mungkin sudah bisa dapat gambaran bagaimana Keraton Kasapuhan di Cirebon ini. Keren banget kan guys? Nah, satu lagi di belakang kita itu ada kayak tegel-tegel gitu loh yang segimpat-segimpat. Itu masih original dari zaman Belanda dulu guys. Jadi bayangin sekian puluh tahun dia masih tetap bisa mempertahankan warnanya. Ini keren banget guys. Harus kalian lihat sendiri di Keraton Kasapuhan Cirebon. Oke guys, akhirnya kita sampai di akhir tour kita di Keraton Kasapuhan Cirebon nih guys. Nah,
Tapi ini uniknya di akhir tour kalian bisa lihat saya ini bukan berada di bangunan tradisional ya guys. Jadi saya berada di sampingnya Gubernur Jawa Barat nih guys, Kang Emil. Dan ngomong-ngomong mengenai bangunan modern atau bangunan baru, sebenarnya Keraton Kasapuhan ini juga sudah mengalami 3 kali renovasi guys. Dan yang terbaru itu malah baru-baru aja ya guys, sekitar tahun 2011. Jadi makanya kondisi Keraton Kasapuhan itu masih tetap terjaga sampai sekarang ini guys. Jadi kalau kalian yang mau ke Cirebon, jangan lupa sempetin main ke Keraton Kasapuhan ini guys, karena sejarahnya banyak banget dan tempatnya juga bagus banget guys. Jangan lupa untuk kunjungi Keraton Kasapuhan di Cirebon ya guys. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kritik, saran ataupun komentar, jangan lupa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm signing out.